Ada sukacita ya. Kita percaya baik yang ada di rumah-rumah ya, yang hadir juga onsite, kita tahu bahwa pengurapan Tuhan selalu ada ya. Kita percaya enggak usah takut dengan yang namanya virus varian baru. Karena kita tahu bahwa dalam hidup ini selalu ada perlindungan Tuhan ya. Kita mau sembunyi di rumah, mau menghindar dari semua ini, kalau memang sudah waktunya kena, ya pasti kena. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, pasti ada rencana yang besar. Amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah. Terima kasih buat Heski yang memberikan kesempatan buat saya ya untuk bisa berbagi firman di tempat ini. Saya juga baru datang tanggal 22 Desember. Ya, saya percaya kalau Tuhan izinkan saya bagi firman, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana terbentur untuk terbentuk. Ya, kita semua kalau dengar kata terbentur itu sudah bayangin gini, Bu Eli, kalau terbentur berkat enak ya. Terbentur kanan keluar uang, terbentur kiri keluar uang sukacita. Tapi kalau terbentur hutang Bu Eli, aduh, apalagi terbentur lihat suami, lihat anak, terbentur masalah. Ada banyak orang pasti gak mau yang namanya terbentur dengan masalah hutang. Tapi saudara perlu tahu bahwa hari-hari ini Tuhan akan izinkan setiap anak-anaknya ngalami benturan masalah. Tujuannya apa saudara? Supaya kita ini terbentuk. Saudara perlu tahu akhir zaman ya, kalau kita ngalami rapture, yang dibutuhkan untuk waktu saudara pengangkatan itu, yang ditimbang-timbang itu kekudusan saudara jadi syarat yang mutlak. Lah kalau saudara mau nyaman terus, nanti tertinggal gimana? Ya, juga kita ketika kita pulang ke rumah Bapak, kita mau ketemu Bapak yang kudus, kita juga butuh satu kekudusan. Itu sebabnya kalau tahun 2022 ini, kita ini masih ngalami proses yang masih berlanjut. Bahkan mungkin terlihat tambah sulit, tingkat kesulitan api makin besar. Duri dalam daging makin menusuk-nusuk, jalan makin sempit. Pesan Tuhan tahun 2022 tetap jalani dengan sukacita dan mengucap syukur. Amin. Karena kita tahu bahwa percayalah, mau terbentur masalah yang berat sekalipun, saudara perlu tahu kalau Tuhan di surga itu tidak pernah punya stok yang namanya hadiahnya hadiah terburuk. Tidak mungkin saudara. Tuhan itu di atas tidak mungkin punya stok rancangan kecelakaan. Mau kita diizinkan hari ini masih melewati masa pandemi dengan variannya yang banyak, tetap Dia Tuhan yang baik, yang punya stok hadiah, rancangan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Amin. Itu sebabnya ketika saya juga ngalami benturan masalah selama 10 tahun lebih ya, enggak enak, sakit. Siapa sih dibentur masalah enggak sakit? Oh sakit saudara ya. Tapi saya mengerti seperti ini. Hari ini ketika saya tidak fokus dengan masalah yang membentur hidup saya, hari ini saya tahu kenapa ketika saya cuma fokus sama Tuhan, yaitu sumber di atas segala sumber, saya melihat hari ini. Dulu hidup saya cuman fokus sama janji Tuhan. Kapan sih pemulihan suami kembali? Kapan sih suami mencintai saya? Kapan sih rumah tangga saya dipulihkan? Ternyata penundaan waktu Tuhan itu untuk hasil yang lebih baik. Hari ini bukan hanya Tuhan mau genapi janjinya cuma satu, tapi ada banyak janji Tuhan yang digenapi dalam hidup saya ketika saya tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Amin.
Jadi hari ini jangan fokus. Kalau ditunda itu berarti Tuhan bilang gini, aku sumber janji. Kamu cuman mengharapkan aku dari janjiku, berkatku cuman 1, 2, 3. Tapi aku mau memberkati engkau, janji berkatku jauh lebih banyak dari yang kamu minta. Lah kita masa mau dikasih lebih kok kita ini ngomel. Seharusnya kita mengucap syukur karena dia sumber, dia punya banyak stok janji, dia punya banyak stok berkat, dia banyak punya stok mujizat dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini penantian saudara di tahun-tahun 2022 dengan masalah yang begitu banyak karena dia mau memberkati, menggenapi janjinya buat setiap orang benar. Itu jauh lebih dari yang saudara minta. Amin. Yuk kita buka ayatnya. Di 1 Tesalonika 4 ayat 1. Kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya melewati banyak hal yang menurut kemampuan saudara, aduh Tuhan mampu ndak ya? Melewati tahun yang menegangkan ini mampu ndak? Yuk kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Lihat ya, hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih apa saudara? Sungguh-sungguh. Hari ini proses dibenturkan masalah sakit. Tapi ketika sakit itu Tuhan kasih pesan, yuk lebih serius. Jangan cuman serius ngurusi kantong uang, berkat terus, pemulihan, mujizat. Kita ini hari-hari ini kalau kita tahu waktunya sudah semakin singkat, kita ini lebih serius sama siapa? Sama Tuhan. Karena nanti kalau mati yang menjemput saudara, yang menghakimi saudara itu Tuhan. Jadi kita hari ini lebihlah sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau kita terbentur dengan banyak masalah, ngucap syukur. Karena Tuhan mau bawa saudara dan saya dulu dikasih zona nyaman. Dulu suaminya baik. Dulu suaminya cinta dia. Tapi pelayanan cuma enggak sungguh-sungguh. Sama Tuhan dikasihlah masalah. Supaya kita beralih dari dunia ini kepada Bapa. Amin. Yuk kita baca ayatnya ya. Kalau saudara baca Yohanes 15 ayat 2 supaya ada banyak orang marah sama Tuhan hari-hari ini. Mulai bertobat. Jangan lagi marah. Kalau dibenturin masalah dengan masalah yang makin rumit jangan marah. Sesulit-sulitnya masalah saudara, Tuhan sudah berkata tidak akan melampaui kekuatan saudara. Karena Tuhan sudah berikan jalan keluar. Mungkin hari ini saudara dan saya tidak tahu jalan keluarnya apa. Tapi Tuhan sudah tahu enggak? Itu sebabnya Tuhan berkata, tenang. Ketika engkau sudah didapati serius dengan aku, sungguh-sungguh dengan aku, percayalah masalah itu adalah berkat buat setiap saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 2 ayat itu mengingatkan hidup saya setiap hari. Saya bilang gini, Tuhan, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi menimpa hidup saya, yang saya mau ingat dalam memori saya, bukan Tuhan jahat. Tapi Tuhan mau mengajak saudara dan saya lebih sungguh-sungguh dan lebih banyak berbuah. Selama ini mungkin hidupmu bukan gini, Tuhan aku ini sudah ini. Lah kok susah toh Tuhan, kok masalahku tambah berat. Bukan saudara salah.
Apa dosaku Tuhan? Kok orang lain yang jahat hidupnya enak, sementara aku kok hari ini sudah baca firman jadi pelayan Tuhan. Kenapa Tuhan? Apa dosaku? Tidak ada yang salah saudara. Tidak ada dosa. Tapi Tuhan mau bawa saudara dan saya lebih sungguh-sungguh dan makin berbuah lebat. Masa jadi orang Kristen bertahun-tahun tidak ada buah yang bisa dinikmati. Tidak ada lihat orang keseriusan, orang melihat perbuatan baikmu memuliakan Tuhan. Jadi orang Kristen sejak lahir, malah kalau masuk dalam satu komunitas orang bilang gini, ini orang Kristen. Tapi amit-amit, haleluya, amit-amit sudah. Begitu dia datang semuanya langsung kasak kusuk. Buat apa saudara? Apa artinya saudara melayani kalau semua ini tidak jadi berkat, justru makin jadi batu sandungan. Itu sebabnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan masalah yang masih berlanjut. Tapi Tuhan mau saudara dan saya terbentur untuk terbentuk makin sungguh-sungguh dan berbuah lebat. Amin. Yuk buka ayatnya 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Apa sih tujuan Tuhan kalau selain saudara sungguh-sungguh ini 3 hal ini. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu apa saudara? Bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa saudara? Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Buat saudara dan saya kalau terbentur dengan banyak masalah memang duka cita. Nggak mungkin orang bangkrut bisa kata, saya bangkrut. Enggak saudara. Itu orang error ya, itu sudah sakit jiwa. Sama ketika saya ngalami proses saya ditinggal pasangan saya selingkuh, awal-awal juga stresnya luar biasa. Tapi ketika kita mengerti firman, Tuhan datang dengan firman ini, Tuhan bilang gini, gak usah takut. Duka cita yang aku izinkan dalam hidupmu terjadi itu selalu mendatangkan kebaikan. Duka citanya sesaat, tapi nanti sukacitanya selamanya. 3 hal, kenapa? Karena nanti membuat hidupmu pertobatan. Dulu kamu sosialita, sekarang aku pakai hidupmu jadi hamba Tuhan, di-upgrade. Hidupmu dulu sombong, sekarang aku lihat hidupmu bisa pelayanan dibawa ke bawah jembatan tol, melayani fakir miskin, kamu mau. Kalau dulu poro-poro saudara, bau, gak mau. Diajak untuk bagi sembako di bawah jembatan tol, saya gak mau. Saya bilang aduh gak bisa, nanti kalau saya muntah gimana. Tapi hari ini ketika proses terjadi otomatis tanpa diminta, saya bisa saudara. Itu luar biasa, pertobatan. Yang kedua Tuhan bilang gini, aku izinkan engkau mengalami duka cita supaya engkau tahu jalan hidup keselamatan. Karena kalau hidupmu enak, sosialita, dicintai suami, kamu hidup nyaman-nyaman terus, gak ada masalah. Ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Buat apa nyaman di dunia yang cuman sesaat, mati tidak dibawa semuanya, terus kamu menikmati maut selamanya. Yang ketiga, hasil yang tidak disesalkan.
Jujur kalau orang tanya, Bu Eli, enak mana dunia sosialita, zona nyaman, cintai mati suami, sama sekarang Tuhan bawa proses dunia pelayanan, tapi suami tidak cinta lagi mati. Cintanya mungkin cuma sedikit-sedikit. Enak mana Bu Eli? Dulu di awal saya marah sama Tuhan. Tapi jujur setelah lebih dari 10 tahun saya menjalani proses terbentur dengan masalah yang begitu sakit. Jujur saya berkata, di titik ini saya mengucap syukur. Karena justru di zona saya dipakai Tuhan. Ada damai sejahtera yang melampaui akal tinggal dalam hidup saya. Dan di titik ini saya ngalami banyak hal yang tidak pernah saya pikir Tuhan sediakan. Termasuk hidup saya jauh lebih baik. Anak-anak jauh lebih baik. Suami juga yang dulu tidak kenal Yesus, hari ini bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua saudara, apa berkat yang hilang dari di tahun-tahun lalu, Tuhan kembalikan untuk saya nikmati. Saya bersyukur. Tuhan pakai hidup saya bersyukur. Waktu dulu saya terbentur masalah, saya ngomel. Saya bilang gini, ambil duri dalam daging, tolong Tuhan. Ambil, aku tidak kuat Tuhan, ambil. Untung tidak dijawab Tuhan. Tuhan cuekin doa saya. Coba kalau Tuhan jawab, saya dipulihkan indah. Hari ini kalau Heski undang saya akan tolak. Gak mau saudara, waktunya jalan-jalan. Ya enak jalan-jalan, menikmati daging. Saya sering ngomong sama teman saya. Makanya hidup ini tidak ada yang tahu. Ya, ada seorang yang sering komplain, bukannya sering ya, beberapa kali kalau dia ajak makan saya, ajak saya keluar ya. Saya itu bilang gini, saya itu maaf, saya repot. Saya repot, gak bisa karena saya harus pelayanan ya. Singkat cerita dia bilang gini, kamu ini ngapain sih jadi orang kok terlalu fanatik. Biasa-biasa aja lah. Makan ya makan, pelayanan ya pelayanan. Gak usahlah jadi orang ya. Menurut saya dulu hidupnya memang terlalu nyaman saudara. Suami baik ya. Keuangan diberkati. Saya lihat kehidupannya jalan-jalan ke luar negeri. Tapi buat hidup saya gini, ya enggak apa-apalah. Orang lain hari-hari ini kejar cari uang, target uang. Saya kejar khotbah walaupun enggak kejar setoran. Buat hidup saya ketika saya mengerti. Hari-hari ini banyak orang yang WhatsApp ke saya ya. Ada yang mau bunuh diri. Nanti saya share ke Heski. Ada orang yang mau bunuh diri. Tapi yang tolong bukan dia dengar langsung khotbah saya, enggak. Waktu dia mau bunuh diri karena kasus hutang, ada seorang teman yang kasih khotbah saya. Dan singkat cerita, hanya karena dengar khotbah, dia batalin bunuh diri dan hari ini dia bisa ngomong, Bu Eli, betapa bodohnya saya kalau hari itu saya bunuh diri. Hari ini saya akan bertahan setelah saya mengerti khotbah Ibu Eli. Saya tahu saya sedang dalam perjalanan, Tuhan membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh manusia. Amin saudara. Saya merasa Tuhan, dulu saya pikir saya lihat orang-orang jalan-jalan makan, saya harus khotbah, saya nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya khotbah pokoknya. Kamu ngerti nggak ngerti taat. Tapi ketika saya taat, saya tahu di masa-masa sukar ini ternyata ada banyak khotbah-khotbah saya yang memberkati banyak orang. Satu orang dengar, itu luar biasa loh saudara. Kalau saudara melayani Tuhan, jangan dilihat berapapun. Dari satu orang yang dengar, ketika dia diberkati, dia akan memberkati orang lain. Satu orang lagi dengar, dia akan memberkati banyak orang juga, saudara. Itu artinya bukan hanya satu, tapi dari satu akan menjadi satu dan akan menjadi luar biasa. Amin. Itu sebabnya hari ini, tuayan itu banyak, tapi pengerjanya minim. Kenapa? Karena pengerjanya lagi digoncang masalah,
mulai tarik diri dari pelayanan. Itu sebabnya waktu saya digoncang masalah, saya tetap maju untuk melayani Tuhan. Saya tidak mikir hidup saya. Yuk kita lihat pertobatan ya. Jadi jangan menyesal saudara. Di titik ini saya bilang gini, untung tahun-tahun lalu Tuhan tidak jawab doa saya. Tidak ambil duri dalam daging. Justru Tuhan cuekin doa saya. Kalau tidak dicuekin tidak ada Ibu Eli hari ini. Saya mungkin kembali jadi orang ibu sosialita, kembali ke habitat saya. Justru hari ini saya tidak akan mungkin kembali. Kenapa? Hari ini kalau saya diundang pelayanan, saya selalu mengutamakan. Karena saya terlalu jatuh cinta sama Tuhan. Saya mau bertahan dengan prosesnya Tuhan yang tidak mudah. Tidak ada yang bisa menggoncang hati saya. Kenapa? Hati saya sudah terlalu jatuh cinta sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, hidup saya hari-hari ini. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya akan tetap setia melakukan. Walaupun itu sakit sekalipun, saya mau karena saya tahu rasa sakit saya yaitu sebagai persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amsal 5 ayat 22 sampai 23. Dua pembahasan lagi kita selesai ya. Yang pertama tadi pertobatan. Ada 3 ya. Pertobatan, keselamatan, hasil yang tidak disesalkan. Pertobatan kita lihat. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya. Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri, ia mati. Lihat ya. Karena apa? Karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Saudara jangan ngiri sama orang fasik. Senyatanya kalau mereka hari ini berdosa tapi tetap diberkati, itu kebodohan yang besar saudara. Hari ini mengucap syukur, kita tidak seperti orang fasik saudara. Kita hari ini terbentur masalah supaya apa saudara? Supaya kita ini membuang kejahatan, tidak tertangkap dalam kejahatan kita. Kalau Tuhan izinkan saudara berdosa terus, saudara pikir Senin sampai Jumat, Sabtu berbuat dosa, Minggu datang untuk cuci dosa. Senin, Sabtu berbuat dosa, Minggu cuci dosa. Tapi saudara sukacita, hati-hati. Suatu kali firman Tuhan berkata akan terjerat sendiri. Lihat ya, terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan. Ngucap syukur, terbentuk itu didikan Tuhan atas orang-orang yang dikasihi. Supaya saudara dan saya yang pertama membuang kejahatan. Yang kedua supaya kita keluar dari jerat dosa. Yang ketiga supaya kita tidak tersesat. Itu sebabnya 3 hal ini tidak tertangkap, terjerat dan tersesat. Makanya kita terbentur dengan masalah. Ngucap syukur apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi. Daripada saudara ngiri dengan orang fasik. Kok enak ya, kok enak, kok enak, kok enak. Senyatanya firman Tuhan bukan berkata kok enak. Orang fasik itu orang yang kebodohannya yang besar. Suatu kali dia pasti tertangkap dalam kejahatannya. Suatu kali pasti terjerat akibat dosanya sendiri. Suatu kali dia akan tersesat. Lah kalau tersesat dalam alam maut selamanya, ngapain saudara ngiri? Lebih baik mengucap syukur, hari ini Tuhan belum jawab doa-doaku, masalahku belum pulih, tapi aku sudah hidup di dalam pertobatan. Mujizat bukan mana masalahmu selesai, mujizat di mata Tuhan karena ketika didapati saudara dan saya hidup di dalam pertobatan.
Apa yang membuat Tuhan disenangkan? Ketika mobil satu jadi mobil dua, rumah satu jadi rumah tiga, enggak. Kalau hanya ukuran itu mengikut Kristus, saudara pasti kecewa. Tapi mengikut Kristus hari ini, supaya saudara dan saya menikmati kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Tempat di dunia itu Rasul Paulus berkata apa? Kita ini cuma sebagai pendatang. Kita ini hanya sebagai orang yang numpang lewat. Kalau saudara tahu dunia ini cuma transit, orang transit itu kalau bangun rumah, ya. Kalau saudara tahu suatu kali kemah kediaman itu dibongkar. Saudara kira-kira bangun rumahnya yang mahal atau yang semuanya cuma serba permanen? Pasti saudara tidak akan mencurahkan segenap hati pikiranmu di dunia ini. Wong ini cuman transit yang selama-lamanya ada dalam kekekalan. Saudara akan kejar hidup nyaman di dunia atau saudara kejar kehendak Bapa? Ya pasti kehendak Bapa. Susah, kena masalah, tidak apa-apa. Tapi upahmu besar di surga. Amin. Yang kedua, yuk. Keselamatan. Baca Yesaya 3 ayat 10 sampai 11. Satu ayat lagi kita selesai ya. Yesaya 3 ayat 10 sampai 11. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Itu sebabnya kalau masih terbentur dengan masalah sakit Tuhan, saudara ngucap syukur. Kenapa? Karena orang benar. Yang penting hari ini bukan masalahnya. Yang penting hidupmu sudah jadi orang benar. Benih yang ditabur sudah benar. Suatu kali saudara pasti akan memakan hasil pekerjaan. Nabur benih kebenaran. Jalan maju bercucuran air mata. Walaupun sudah diampuni Tuhan, disakiti, tidak apa-apa, itu benih. Ketika ada hal yang buruk, saudara tetap responnya benar, berjalan maju, bercucuran air mata, sambil menabur benih kebenaran. Saudara percaya, suatu kali kita akan memakan hasil jeripaya kita dengan sorak-sorai. Amin. Yang kedua, orang benar tidak ditimpa malapetaka. Hari ini aib, beberapa tahun yang lalu aib buat saya. Singkat cerita ketika saya cuman ketawa ya, lihat orang ini komentar saya, jangan terlalu fanatik. Saya kaget saudara. Masa-masa COVID saya mendengar bahwa suaminya dipanggil Tuhan. Masih muda, siapa yang sangka? Orang kalau meninggal kena COVID itu tidak ada yang duga-duga loh saudara. Tidak ada gejala katanya. Cuman seperti flu-flu aja. Begitu flu-flu aja ya, karantina mandiri di rumah, saturasi turun, besok berangkat saudara. Kira-kira orang yang ditinggal itu kaget-kaget enggak saudara? Kita semua itu tidak ada yang tahu kehidupan saudara. Makanya hari ini berlombalah jadi orang benar. Paling enggak kalau visa hidupmu sudah habis di dunia, sewaktu-waktu engkau dipanggil Tuhan, engkau sudah bisa memakan hasil pekerjaanmu di surga. Amin. Upahmu di surga sudah banyak, itu selamanya. Jadi hari ini yang penting, hari ini bukan masalahmu berlanjut atau enggak. Bagaimana hidupmu sebagai orang benar. Tahun 2022 koreksi. Apakah saya sudah jadi orang benar? Saya selalu mengkoreksi selama saya sudah jadi orang benar. Ini loh jaminannya. Orang benar akan memakan hasil pekerjaannya. Kalau saudara proses hidupmu 2 tahun sama yang 7 tahun.
Kira-kira nanti makan hasil pekerjaannya banyak mana? Orang yang nanam benih lahannya diberi 2000 meter sama 5000 meter, 2 tahun, 5 tahun, makan hasil pekerjaannya lebih menikmati yang 2 tahun apa yang 5 tahun saudara? Pasti yang 5 tahun. Amin. Itu sebabnya jangan hitung-hitungan. Kalau masih dipercaya proses, berarti Tuhan makin percayai saudara dan saya janji berkat kebaikan kemurahan yang berlipat-lipat di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Yang kedua, orang benar tidak akan ditimpa malapetaka. Tenang aja. Suamimu loh, tambah punya 2 anak, oh tenang. Yang penting saya ndak bales selingkuh, it's okay. Mau 3 anak, mau berapa, buat Tuhan semua kecil ndak? Anak 1 sama anak 5, Tuhan menyelesaikan caranya sama ndak saudara? Terlalu muda ndak saudara? Sama. Kalau hari ini hutangmu mungkin didapati angkanya sudah berlipat, mungkin saudara bilang gini, ndak mungkin Tuhan. Gimana Tuhan, masa pandemi ini belum selesai. Tahun lalu aja keuanganku sudah morat-marit, kacau balau, ditambah tahun ini yang semuanya belum jelas. Kira-kira kalaupun masa pandemi ini dilanjutkan sama Tuhan, mau berapa tahun pun pemeliharaan Tuhan tetap sama saudara. Dia tidak pernah berubah. Sekali dia berjanji dipelihara, saudara ditopang, saudara dicukupkan kebutuhan menurut kekayaan, kemuliaan. Percayalah, masa pandemi ini sekalipun belum terlihat titik terangnya. Tapi saudara tetap melihat terang Kristus yang selalu menyertai orang benar setiap waktu. Amin. Jadi tidak usah takut. Saya dulu ditakutin iblis. Lihat ya, 2 anak. Lihat ya, sudah tidak tidur di rumah. Lihat, disuruh lihat terus saudara. Kalau saya lihat memang faktanya hancur-hancuran. Tapi ketika saya mengerti firman, saya tahu bahwa semua yang direkakan yang jahat, itu justru direkakan kebaikan buat saya dan seisi rumah saya. Amin. Itu yang dipercaya saudara. Jangan takut. Yang ketiga, orang benar akan diperlakukan menurut perbuatannya. Dulu saya sama orang dibicarakan kayak aib. Tapi hari ini ketika saya merendahkan diri, Tuhan angkat hidup saya loh saudara. Tuhan berkati ketiga anak saya. Tuhan jagai ketiga anak saya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jadikan sekolah-sekolah yang luar biasa. Itu semua bonus anugerah, diberi kesehatan. Sampai hari ini walaupun saya tidak kerja, Tuhan pelihara hidup saya secara luar biasa ketika saya menghamba kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir. Yuk pemain musik boleh siap ya. Hasil yang tidak disesalkan. Yuk baca Ibrani 16 ayat 7 ya. Jadi saudara dan saya hari ini tidak usah lihat orang fasik ya. Saya tadi perjalanan ke sini, saya cerita-cerita sama Cik Silvi sama Ko Heri. Saya dulu pernah pernah lihat satu kehidupan orang yang super kaya ya. Super kaya, rumahnya gedong, tapi saya tahu pekerjaan dia tidak beres. Pekerjaan dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kaya saudara, diberkati. Oh, saya lihat semua kehidupannya baik. Ya, orang bisa gini. Kalau lihat rumahnya, wah ya, kita semua kagum. Lihat mobilnya, setir bundarnya itu logo mobilnya mewah saudara. Orang bilang gini, kok bisa ya? Kerjaannya tidak beres, tapi makin kaya. Lu bisa, wong iblis bisa memberkati orang berdosa. Tapi suatu kali saya kaget saudara. Kaget. Suatu kali saya datang di suatu ibadah ya. Di dalam satu persekutuan doa saya ketemu pasangan suami istri ini. Saudara tahu. Dari yang setir bunder simbolnya mewah. Sepeda motor saudara. Sepeda motor. Mukanya beda. Tua. Dan yang paling miris saudara saya dengar. Makanya firman itu tidak pernah salah. Keturunan orang benar itu diberkati.
Saudara tahu, hasil yang dilakukan dengan dosa, nikmatnya cuma di ujung lidah. Tapi habis loh saudara. Habis, saudara tahu, anaknya cari uang berkat pun susah saudara. Mau beli rumah susah. Keturunannya susah saudara. Mau bangkit susah. Hari ini kita percaya, yuk kita baca. Ibrani 16 ayat 7. Makanya saudara tekun jadi orang benar. Ibrani 16 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tanah itu menggambarkan hari ini, mungkin saudara hari ini menghisap air hujan itu ada banyak masalah yang sedang saudara hadapi. Ya, mungkin terlalu banyak sampai sering. Tuhan, masalah lagi, belum selesai satu lagi. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Hari ini ngucaplah syukur sepanjang kau jadi orang benar. Karena masalah itu yang pertama akan membuat hidup saudara dan saya bertumbuh. Masalah itu berguna buat saudara dan saya. Yang ketiga, bagi mereka yang mengerjakannya akan menerima berkat dari Allah. 3 hal masalah itu adalah berkat. Jadi sore ini saya sudah selesai ya. Saudara dan saya yang tahun ini masih terbentur oleh masalah, enggak apa-apa. Yang penting bentukan karakter Kristus makin nyata. Buah-buah rohmu makin berbuah lebat. Hidup dalam pertobatanmu makin luar biasa. Itu sebabnya saudara percaya hari ini dengan masalah seperti saya. Untung enggak Tuhan jawab loh doa saya. 10 tahun itu membuat saya rasa puas. Karena hari ini saya mendapati pribadi saya. Saya makin sabar. Saya makin bisa penguasaan diri yang luar biasa. Hidup saya makin jadi berkat, makin jadi kesaksian. Banyak jiwa-jiwa yang lagi saya kirim untuk jalan menuju keselamatan. Daripada mereka jalan menuju maut. Lebih baik kita jadi marketingnya surga. Bawa jiwa. 1 jiwa itu seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Artinya betapa Tuhan disenangkan dengan setiap pemulihan jiwa-jiwa. Hari ini fokus saudara. Jangan fokus dengan masalah. Yuk bangkit berdiri. Saudara tidak usah takut menghadapi tahun 2022. Kalaupun tingkat kesulitan itu makin sulit, percayalah kekuatan Tuhan, super power tetap ada buat saudara dan saya. Saudara tidak akan jatuh tergeletak, tapi saudara dan saya akan melihat pertobatan, keselamatan, hasil yang tidak akan pernah disesalkan. Yuk nyanyi 1 lagu. Terserah. Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara bisa tunduk kepala, merenungkan firman ini di tahun 2022. Mungkin saudara yang ada di rumah-rumah, saudara sedang mengalami, saudara berkata, aku terbentur masalah keuangan yang makin berat Bu Eli. Aku lagi kebentur masalah rumah tangga yang makin berat. Pekerjaan, karir, anak-anak. Dan kalau aku lihat masa depan rasanya hidupku sulit Bu Eli. Tapi percayalah firman ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Tahun 2022, seberapapun tingkat kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan itu setia. Ketika Dia izinkan keadaan makin sulit, Dia tetap setia menyertai saudara melewati tahun demi tahun. Bahkan tangannya terus pegang hidupmu.
Hal yang terpenting bukan masalah tambah sulit, tapi tujuan Tuhan dengan terbentur, yaitu supaya saudara dan saya terbentuk sebagai orang benar yang sungguh-sungguh berbuah lebat. Itu sebabnya kami mengucap syukur buat pesan Tuhan di tahun 2022. Kami akan mau berubah Tuhan. Kami tidak akan fokus dengan masalah. Justru masalah itu kami mengucap syukur sebagai alat Tuhan untuk membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan, karir, pekerjaan, masa depan, rumah tangga semua Tuhan, kami cuman mengangkat tangan di hadapan-Mu. Dan kami cuman berkata, jadilah kehendak-Mu. Di balik setiap masalah, kami tahu Tuhan, tahun ini kami akan mau berubah supaya kami makin terbentuk menjadi satu pahatan yang bernilai mahal di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang mereka pergumulkan di tahun ini, Engkau sudah memberi mereka jalan keluar. Berkati Hezki dan Stefan dalam menggembalakan gereja Rock di Ranco ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menambahkan karunia, Engkau menambahkan pewahyuan, Engkau menambahkan kepercayaan. Engkau berkati setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati yang sudah melayani, ambil bagian jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.